Shalom, selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Oviana Marta SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Kristen tahun 2025 batch 3 di IAKN Manado dengan NIM 250 106 0613. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Kristen yang mengajar di SMP Negeri 9 Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada hari ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran UKIN di kelas 7 dengan tema Teladan Yesus dalam Mengampuni. Untuk lebih jelasnya, berikut ini praktek pembelajaran UKIN tersebut. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Terima kasih, selamat menyaksikan. Shalom. Shalom. Selamat pagi, bagaimana kabarnya semua pagi hari ini? Baik. Nah, puji Tuhan. Saat ini sebelum kita mengikuti pelajaran agama, kita akan menyanyi satu pujian dulu. Saya minta saudari anak Enes untuk pimpin kita dalam pujian. Iya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya, kita akan berdoa, nanti Epi pimpin kita dalam doa. Ya, teman-teman, kita akan mempelajari sebenarnya materi pada pagi hari ini. Sebelum itu, marilah kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan segala puji syukur kehadiran yang Maha Kuasa. Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, sehingga kami bisa berdiri hari ini, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan. Pagi hari ini, kembali berjumpa kami di sini. Kami hendak mempelajari segala materi yang akan kita simpulkan. Ternyata Tuhan memberkati kami dengan nama-Mu, dengan kami segala pengetahuan akan kami dapat mengerti apa yang akan diajarkan oleh guru kami. Juga Tuhan berkati yang baru yang akan mengajar kami kiranya ia dapat mengenalkan itu dengan kebenaran-Mu. Berkati kami pagi ini kami berdoa di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tepuk semangat. Semangat. Ya, silakan duduk. Ya, absen pagi hari ini. Siapa yang tidak datang? Siapa? Nofri. Ya, kenapa? Ada yang tahu kenapa tidak datang? Ya, jadi Kimora, email, ya. Ya, pagi hari ini kita akan belajar materi tentang teladan Yesus dalam mengampuni. Bisa diulang apa? Teladan Yesus dalam mengampuni. Ya. Jadi Tuhan Yesus mau mengajarkan kita di pagi hari ini tentang apa? Mengampuni. Dalam pembelajaran ini pasti ada tujuan dari setiap materi. Ya, jadi segala sesuatu yang kalau kita lakukan itu kita belajar pasti ada tujuan yang akan kita pelajari, ya. Ya, ini dia. Yang pertama bisa dibaca semua? Ya, yang pertama apa? Menjelaskan arti mengampuni dan menyebutkan teladan Yesus dalam mengampuni. Ya, yang kedua menjelaskan alasan manusia mengampuni sesama dan menjelaskan alasan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, memberikan contoh tokoh dalam Alkitab yang hidup dalam
Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, situ selanjutnya, mengapa kita sulit mengampuni? Ya, kelompok 3. Mengapa kita sulit mengampuni? Karena biasanya ada dendam. Ya, karena dendam, kita sakit hati, ya, kita jengkel, kita marah, sehingga kita sulit mengampuni. Ya, apa itu pengampunan? Ya, coba baca sama-sama. Mengampuni berarti Memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan seseorang dari rasa bersalah, serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. ya, jadi mengampuni itu kita memaafkan seseorang dengan tulus hati. Ada yang tidak ikhlas di sini kalau memaafkan? Ya, sering kali terjadi, betul tidak? Sering kali terjadi. Tetapi kita mau belajar mengampuni dengan tulus hati. Supaya apa? Supaya kita bebas dari apa? Rasa bersalah. Pernah tidak alami seperti itu? Waktu kita tidak mengampuni, kita merasa, kenapa saya kayak rasa terintimidasi, rasa bersalah. Ya, dan kita mau belajar untuk tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Ya, janganlah sampai kita sudah maafkan, tetapi kita terus ingat-ingat, ya, kita selalu marah begitu ya. Ketika kita bertemu dengan teman kita yang sudah menyakiti kita, kita tidak mau berteman. Bahkan mungkin kita ajak teman lain untuk membenci dia. Jadi Tuhan tidak menghendaki untuk kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita mau belajar mengampuni dengan tulus hati. Kita manusia itu membutuhkan pengampunan. Ya, manusia membutuhkan pengampunan dari Allah. Ya, kalau tadi kita membutuhkan pengampunan dari sesama kita, sesama manusia. Tetapi yang paling utama itu kita membutuhkan pengampunan dari siapa? Dari Tuhan. Ya, kenapa kita membutuhkan pengampunan? Di Roma 3 ayat 23. Coba baca Alkitabnya. Siapa yang sudah dapat? Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Ya, ini dia. Semua manusia telah berdosa. Bahwa kita ini adalah makhluk yang berdosa. Sedang waktu Adam jatuh dalam dosa, disitulah hubungan manusia terputus dengan siapa? Dengan Allah. Tidak ada jalan lain. Di sini dikatakan bahwa manusia tidak dapat membersihkan dosanya sendiri. Coba buka lagi di Yesaya 64 ayat 6. Ya, baca sama-sama lagi. Jadi kesalehan kita itu seperti kain kotor. Tidak ada apa-apanya. Jadi amal dan perbuatan itu tidak bisa menghapus dosa kita. Dan kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Ya, jadi tidak ada seorang pun dari kita ini yang bisa menyucikan hidup kita. Ya, seperti tadi siapa? Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, hubungan mereka terputus dari Tuhan. Jadi kita membutuhkan pengampunan dari Allah bagi kita sebagai manusia ya. Di Yohanes 3 ayat 16, ada yang ingat ayat hafalan? Ya, ingat tidak? Siapa yang menghafal? Ya, coba baca. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu sangat luar biasa sekali. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya apa? Kita memperoleh keselamatan. Coba bayangkan, Kimora yang berbuat salah. Ya, kamu mau tidak masuk penjara? Mau tidak? Tidak ada. Tidak ada yang mau di sini. Temannya yang berbuat salah, kalian ditimpakan kesalahan itu. Ada yang mau? Tapi itulah kasih Tuhan kepada manusia, bahwa Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat cinta kepada siapa? Kepada kita. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Binasa itu bagaimana? Apa maksudnya binasa? Binasa itu mati. Ya, mengalami kematian, kehidupan di neraka, tidak mengalami kekekalan. Tetapi dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya,
Jadi pentingnya kita senantiasa punya hati itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau keselamatan diberikan kepada kita, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, bahwa Allah mengaruniakan anaknya sebagai kurban penghapus dosa di atas kayu salib. Ya, tidak ada yang bisa membuat hubungan manusia dengan Allah itu kembali pulih selain pengorbanan siapa? Pengorbanan Tuhan Yesus di mana? Di atas kayu salib. Ya. Siapa sini yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Ya, tidak mudah. Siapa sini yang selalu baca Alkitab setiap hari? Baca Alkitab setiap hari. Kenapa kita perlu baca Alkitab setiap hari? Supaya kita mengenal Tuhan lebih lagi. Ya, supaya ada kekuatan. Karena ini bukan buku biasa ya. Ini buku, ya sekalipun mungkin kita lihat buku ini adalah buku yang biasa. Tetapi ini sangat berkuasa. Percaya tidak bahwa sanggup mengubahkan hidup kita? Percaya tidak? Percaya. Ya, jadi kalau bisa setiap hari kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa menguatkan iman kita. Ya, 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Kami yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka kamu juga tidak akan mengampuni. Ya. Jadi pentingnya kita mengampuni sesama kita supaya kita mendapat apa? Pengampunan dari siapa? Pengampunan dari Tuhan. Jadi kalau kita mungkin mengalami sakit hati, jengkel terhadap sesama kita, terhadap orang-orang yang mungkin yang menyakiti kita, kita belajar mengampuni supaya apa? Supaya kita menerima pengampunan dari siapa? Dari itu Tuhan, sesuai dengan ayat firman tadi. Betul tidak? Ya, jadi katakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu. Jadi kita belajar ya untuk mengampuni. Mengampuni sesama kita berarti kita belajar untuk senantiasa mendapat pengampunan dari Tuhan. Bagaimana kita belajar untuk mengampuni? Ya, kalau kita lihat di YouTube, lihat di mana lagi berita-berita, pernah tidak kalau orang yang mengalami dendam itu melakukan apa? Tindakan sampai membunuh. Pernah dengar tidak? Karena sakit hati, karena marah, dia datang membunuh orang tersebut. Pernah dengar atau pernah lihat? Sementara Daud diperhitungkan berlasa-lasa. Sangat banyak. Dan itu menimbulkan sakit hati yang dialami oleh Saul, sehingga Saul dia punya niat, apa yang dia lakukan? Dia kejar Daud untuk membunuh Daud. Tetapi karena pertolongan Tuhan, Daud bebas dari apa? Dari Saul ketika Saul hendak membunuh dia. Jadi kita selalu membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita tidak tahu ya, siapa tahu lewat perkataan kita, lewat tindakan kita ada yang sakit hati, ada yang marah sama kita. Kita selalu meminta pertolongan Tuhan. Dan kita selalu belajar untuk mengampuni, apa tadi? Orang yang bersalah kepada kita. Kita harus sabar. Ya, di rumah juga pernah tidak sakit hati sama orang tua? Ada yang pernah marah? Oh, pernah. Ada yang pernah marah sama adiknya atau sakit hati sama adiknya? Ya pasti pernah ya. Tetapi kita belajar untuk tidak dendam, untuk tidak marah, dan belajar untuk sabar. Karena sini katakan apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, kita belajar ya bagaimana Tuhan datang ke dalam dunia ini karena kasih-Nya. Karena kemurahannya, karena kebaikannya, karena anugerahnya. Begitupun juga kita belajar untuk apa? Mengampuni orang yang pernah menyakiti kita. Pernah tidak kalau berdoa? Berdoa kepada Tuhan, sebut namanya. Teladan Kristus. Ya, coba baca sama-sama. 2, 3. Yesus rela menderita, disalibkan, dan mati bagi manusia berdosa. Dia rela memberikan hidupnya bagi manusia demi pengampunan dan keselamatan manusia. Ya, jadi di sini Tuhan mau mengajarkan kita bagaimana kita harus mengikuti teladan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya rela menderita. Pernah tidak nonton film tentang apa? Kematian Tuhan Yesus.
bagaimana dia rela menderita, terus apa lagi? Rela disalibkan, mati bagi kita siapa? Orang yang berdosa. Orang yang benar saja kita tidak mau mati bagi mereka, apalagi orang berdosa. Tetapi ini karena kasih Tuhan yang luar biasa, supaya kita tidak apa? Tidak binasa seperti firman Tuhan tadi dalam Yohanes 3 ayat 16. Tetapi kita apa? Memperoleh hidup yang kekal. Itulah kasih Tuhan Yesus yang diberikan teladan bagi kita. Bagaimana kita senantiasa memberikan hidup kita juga untuk mengampuni sesama. Ya, coba kita baca lagi dalam Lukas 23 ayat 34. Yang sudah dapat bisa dibacakan. Ya, sebelum kita masuk dalam kesimpulan, kita akan dulu mengerjakan tugas ya. Sebentar presentasikannya dengan apa yang telah didapat. Jadi dikerjakan masing-masing, sebentar ketua kelompoknya akan maju ke depan untuk presentasikan. Silakan dikerjakan. Akan memberikan waktu 20 menit. Dikerjakannya. Iya. Ada yang mau bertanya, mungkin ada yang sulit atau bagaimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kelompok 1? Email? Oh ya, kelompok 2? Kelompok 3? Ya. Silakan dikerjakan. Ya, bantu ya, saling membantu, saling membantu. Jangan hanya ketua kelompok yang kerjakan. Bisa dilihat. Kelompok 2 kerjasama ya. Kelompok 3? Ada yang sulit? Sudah dikerjakan? Iya, bisa. Kenapa Enes? Ya, bisa sama-sama. Mungkin ada yang bantu tulis. Bantu tulis kalau ketua kelompoknya minta bantuan. Di sini juga ikut bantu. Ya, bantu temannya. Ya. Harus dikasih lihat jawabannya juga terhadap yang lain. Jangan hanya ketua kelompoknya saja. Ya, supaya bisa dipertanggungjawabkan sama-sama. Sudah nomor berapa? Tiara. Kelompok 1 sudah nomor berapa? Kelompok 3 sudah nomor berapa? Gambar. Ya, sedikit lagi ya. 7 menit lagi. Petra? Sudah selesai kelompok 3? Susah, gampang? Ya, ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi pasti sering mengalami, jadi gampang untuk dijawab. Ya, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Nomor berapa, Tiara? Oke, kita akan pertanggungjawabkannya setiap kelompok untuk memberikan jawabannya terhadap lembar kerja yang sudah dibagikan tadi. Ya, saya persilakan dulu kepada kelompok 1. Ya, maju ke depan. Shalom. Shalom. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya, berdirinya saya di depan ini untuk membacakan hasil diskusi kami dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Guru tadi. Nah, untuk pertanyaan nomor 1,
Allah mengampuni manusia melalui Yesus Kristus dan memperbaiki hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu, menurut kalian, apa arti mengampuni? Mengampuni adalah ketika kita memaafkan dan melupakan kesalahan yang seseorang berbuat kepada kita dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi kapanpun atau apapun situasinya. Pertanyaan yang kedua, mengapa manusia membutuhkan pengampunan Allah? Benar juga, kenapa kita semua membutuhkan pengampunan dari Allah? Nah, kita semua membutuhkan pengampunan dari Allah karena seluruh umat manusia telah berbuat dosa di hadapan Allah, sehingga hubungan manusia harmonis dengan Allah menjadi putus, atau bisa disebut juga sebagai kematian rohani. Jadi kita hidup sebagai manusia, tapi kita hidup sebagai manusia, tetapi kita telah mati di dalam Tuhan. Dan manusia tidak dapat membersihkan dosa-dosa yang telah diperbuatnya sendiri. Apakah kita bisa membersihkan dosa-dosa kita? Tentu tidak. Untuk membersihkan dosa-dosa kita membutuhkan pengampunan dari ilahi untuk memperoleh kehidupan kita di dalam Tuhan. Sekian dari kelompok saya. Ya, luar biasa, tepuk tangan dulu semua. Ya, selanjutnya kelompok 2. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik. Baik, berdiri di sini saya akan membacakan soal dengan jawaban yang dikasih soal dari guru kami tadi. Di situ kita bisa lihat gambar 1, seorang anak laki-laki sedang kesal terhadap ibunya. Gambar 2, keresahan anak laki-laki itu juga ditimpa kepada adik-adiknya yang sedang menangis. Gambar ketiga, ibunya menasihati supaya si kakak meminta maaf atas tindakan kepada adik perempuannya, dan adik perempuannya menerima maaf dari kakaknya. Mereka berpelukan dan saling memaafkan sehingga ibunya pun bahagia. Sekian dari saya tutup dengan shalom, selamat pagi. Ya, tepuk tangan semua ya. Ya, saya persilakan kelompok 3 untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dipelajari tadi. Selamat pagi. Ya, soal pertama adalah Allah mengampuni manusia melalui Yesus Kristus dan memperbaiki hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah dan manusia jatuh dalam dosa. Lalu menurut kalian apa yang arti mengampuni? Ya, dari kelompok kami menjawab, mengampuni berarti membebaskan diri dari dendam dan amarah serta memiliki daripada kebencian. Secara rohani, mengampuni berarti mencerminkan kasih Allah, tindakan tanpa syarat untuk memulihkan yang terpisah. Dan teman-teman bisa lihat di soal yang kedua tentang gambar. Gambar yang pertama adalah seorang anak laki-laki yang sedang marah atau kesal terhadap ibunya. Dan yang jawaban yang kedua adalah kesalahan anak laki-laki itu juga ditimpakan kepada adiknya sehingga adiknya menangis. Jawaban yang ketiga, ibunya menasihati supaya si kakak meminta maaf atas tindakan kepada adik perempuannya, dan adik perempuan menerima maaf dari kakaknya. Mereka berpelukan tanpa saling memaafkan sehingga ibunya pun berbahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Puji Tuhan, ternyata tadi waktu Ibu Guru menyampaikan materi, kalian sangat memperhatikan dan luar biasa dari setiap jawaban kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi kedepannya bukan hanya pengetahuan saja yang kita dapatkan, tetapi kedepannya bagaimana kita mempraktekkan tentang pengampunan. Amin. Ya, jadi kedepannya bagaimana kita sudah belajar bahwa kita ini sudah menerima apa? Pengampunan dari Tuhan, sehingga kita juga ada diberi kekuatan dari Tuhan, diberi kemampuan dari Tuhan untuk apa? Mengampuni sesama kita. Jadi kita minta kekuatan, kita minta pertolongan, kita minta kemampuan dari Tuhan agar kita senantiasa belajar untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Pengampunan adalah suatu hal yang harus kita hidupi, sekalipun sulit untuk melakukannya. Namun karena dosa kita telah diampuni, kita melalui hukuman yang besar oleh Kristus, maka kita akan disambut
Bukan. Ya, coba dulu lihat kiri kanannya kalau begitu. Kita harus saling mengampuni. Ya, demikianlah materi kita di pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang sudah menolong kita, Tuhan yang sudah menguatkan kita, Tuhan yang sudah memampukan kita. Permainan. Ya, coba bangkit berdiri dulu. Tadi kita sudah menjalankan materi sepanjang apa tangan kanannya? Ya. Tangan kirinya. Pasti sudah tahu permainan ini, ya. Kalau berhubungan dengan perjanjian baru, ya, berhubungan dengan perjanjian baru, angkat tangannya. Yang berhubungan dengan tangan kanannya, ya, yang berhubungan dengan perjanjian lama, tangan kirinya. Ya, sudah siap? Ya. Kisah Yesus berjalan di atas air. Kisah Yesus berjalan di atas air. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Nah, perjanjian baru. Ya. Abraham mengorbankan anaknya itu Ishak. Lama atau baru? Lama. Kenapa ada yang sungkan-sungkan menjawab? Sementara kisah itu sangat nyata sekali terdapat di mana? Perjanjian lama. Kisah manusia pertama di Taman Eden. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Kita Maleakhi. Wahyu. Ayo perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya. Jadi kenapa Ibu Guru kasih main games ini? Supaya kita melatih sejauh mana kita mengetahui tentang firman Tuhan. Ya, yang rajin-rajin membaca Alkitab itu pasti tahu. Ya. Ya, silakan duduk dulu. Jadi pagi hari ini sebelum kita menutup materi yang telah kita belajar bersama-sama, ada tidak yang masih ingat? Tuhan Yesus memberikan kita pengampunan sebanyak berapa kali? 70 kali 7. Artinya tanpa terhingga, tak terhingga, tak terbatas. Ya. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita untuk mengampuni sesama kita tanpa batas. Ada yang mau menceritakan mungkin pengalaman di sini tentang pengampunan pernah dialami? Ada yang pernah mengalami tentang disakiti dan memberikan pengampunan, saling memaafkan? Pernah? Oh, coba Epi. Besar 1/2 itu kan pernah ada kejadian hari Sabtu ini. Seperti biasa hari Sabtu itu gara-gara kita pelajarannya P5. Jadi setelah P5 itu kan tidak ada kegiatan lain. Jadi kebanyakan murid-murid bermain-main. Meskipun kami mungkin sering bertengkar, tapi kami mampu untuk menyelesaikan pertengkaran kami itu dengan damai. Ya, sekian dari saya. Ya. Minggu depan Ibu Guru akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Baca di Matius 18, ya. Jelaskan bagaimana tentang perumpamaan di situ tentang pengampunan. Matius 18. Matius 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Ya, ceritakan secara singkat tentang perumpamaan pengampunan, ya. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan pengampunan dan cerita tentang pengampunan yang terdapat dalam Matius 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ketiga. Ya. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Minggu depan Ibu Guru akan memeriksa tugas dari kalian tentang pengampunan. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih setiamu, buat kemurahanmu, buat kebaikanmu, sehingga kami boleh mengikuti materi pembelajaran bagi kami pada pagi hari ini. Bagaimana Engkau mengajarkan kami menjadi teladan dalam hal pengampunan. Tolong kami Tuhan, kami manusia terbatas, penuh dengan kelemahan, tetapi kami percaya
ketika Engkau kami jadikan Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami, Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan memampukan kami untuk mengampuni sesama kami, dan kami juga belajar untuk mengasihi sesama kami, tidak menyakiti mereka. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami pagi hari ini lewat materi pembelajaran yang kami sudah pelajari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Oke, silakan duduk. Pelajaran materi kita selesai.